Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto. Kita mulai melihat market mulai mengalami penguatan lagi. Yang sempat kita call sebenarnya dalam beberapa video terakhir juga kita melihat bahwa kripto siap untuk naik lagi, weekend bump untuk kripto. Dan kita lihat nanti secara teknikal bagaimana kalau misalnya market memang benar-benar mengalami kenaikan lagi gitu ya secara targetnya. Nanti kita akan melihat juga beberapa berita terbaru dan kenapa minggu depan ini menjadi minggu yang cukup penting juga. Kalau misalnya Bitcoin atau market kripto masih mau naik lagi, kita membutuhkan minggu depan ini untuk menjadi good week untuk kripto, karena ada beberapa indikator atau data finansial atau ekonomi yang akan rilis juga. Jadi di video kali ini kita akan bahas hal-hal tersebut. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini dan menemukan video ini membantu, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Kita mulai. Bitcoin di area level 23.400 ya, kembali lagi mengalami penguatan 1,7%. Untuk Bitcoin ini 1,7% mungkin gak terlalu besar gitu ya, tapi kalau untuk Bitcoin ini cukup signifikan. Ethereum naik 1,3%. Kita membutuhkan Bitcoin dan Ethereum ini kembali menguat untuk membantu para altcoin juga mulai mengalami kenaikan ya. Secara 24 jam terakhir kita lihat dari sini ada Dash, Convex Finance, Litecoin juga mengalami pump, tapi secara beritanya atau secara fundamentalnya belum ada yang mensupport gitu ya. GMX, Mana, Tezos, Zcash yang mengalami kenaikan juga. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, apakah dia mengalami koreksi? Masih ada. Seperti Threshold, Apecoin, Lunsi, dan beberapa kripto lainnya ya. Tapi sekarang kita lihat ini mungkin mulai mengalami kenaikan. Kita dari sini secara time frame 15 menit ya. Ini saya lagi perhatikan juga. Bitcoin lagi di area level 23.400 ya. Nanti kita akan bahas Fear and Greed bagaimana. Fear and Greed kita di level greed. Oke? Kita sudah mulai ke fase greedy juga ya. Jadi kalau teman-teman tahu kalau udah di fase greedy, saatnya mulai mungkin take profit juga gitu. Karena ya kita sudah cukup lama nggak di fase greedy. Bear rally ini pun tetap akan ada koreksi yang terjadi gitu ya. Walaupun kalau kita lihat secara upside, yes mungkin masih ada kemungkinan Bitcoin ke level 24.000 ataupun ke 25.000. Tapi tetap saja gitu ya. Jangan teman-teman hold terus naik gitu ya, lalu mengalami penurunan di hold lagi, nanti ujung-ujungnya juga nyangkut juga gitu ya. Kita masih melihat ini adalah skema atau mungkin masih seperti bear rally, jadi ini masih kenaikan, tapi kita masih di dalam bear market, belum artinya kita kembali ke bull market seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di teknikalnya aja. Nah, secara di sini saya membahas dengan rainbow chart ya. Kalau kita perhatikan rainbow chart, kalau kita perhatikan ya, ini version 2-nya. Kita sekarang sudah lewatin fase warna biru di sini, kita sudah sedikit ke biru kehijauan ya, yaitu ini di fase buy. Kita akan melihat apakah ini benar-benar kita mulai mengalami kenaikan lagi bull market seperti sebelum-sebelumnya. Kita testing ke area biru lalu mulai mengalami kenaikan, atau sebenarnya ini kita masih ada penurunan lagi ke bawah, istilahnya seperti itu. Ya, tapi kalau dari rainbow chart sendiri ya ini cukup bagus dan kita sekarang sudah mulai ke fase buy. Saya rasa mungkin kita bisa testing ke area warna hijau accumulate ataupun steel chip seperti ini mungkin di area kisaran level 27 ribuan, 25 ribuan seperti itu. Kita akan lihat. Nah, mungkin yang kita mau lihat ini adalah minggu depan ada apa ya. Oh, sebelum kita masuk ke dalam minggu depan, kita mau lihat dulu apa yang membelakangi Bitcoin pump ini gitu ya. Kembali lagi, ini kita sempat bahas juga gitu ya, dimana kenaikan Bitcoin saat ini masih dikuasai gitu ya, atau mungkin dalangnya siapa, culpritsnya siapa, yaitu adalah Binance ya, Binance Flow. Mau di dalam spot marketnya ataupun futures marketnya, ini dari SQ dia melihat dari datanya sendiri, secara spot deltanya ataupun CVD-nya juga ini kelihatan bahwa Binance yang mulai, atau whale di Binance yang mulai pump harga Bitcoin gitu ya. Artinya apa seperti ini? Secara negatifnya mungkin teman-teman bisa bilang oke, ini gak terlalu gak organik gitu ya. Kenapa? Karena hanya satu exchange yang pump Bitcoin price, yang membeli gitu ya. Mungkin mereka nggak tahu kenapa gitu ya, namun nggak organik. Namun kalau kita perhatikan untuk kenaikan Bitcoin sendiri ya, kita sebagai retail investor juga kita melihat ini ya sebenarnya nggak ada terlalu negatif impactnya juga gitu ya, selama mereka masih pump marketnya juga gitu ya. Tapi harus hati-hati. Kenapa? Karena namanya kalau misalnya dia pump nggak organik seperti ini dari Binance, kapan-kapan atau suatu saat dia juga bisa mulai mengalami penurunan. Dia mulai sell off ya, mulai stop lagi, dan ini bisa menimbulkan koreksi yang cukup dalam juga gitu ya. Seperti kita lihat pumpnya besar, ya penurunannya biasanya lebih besar lagi gitu. Jadi harus hati-hati kalau seperti ini gitu ya.
Tapi kita lihat lagi, ya ini dalangnya masih dari Binance maupun di spot marketnya ataupun di futures marketnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai the week ahead atau minggu depan. Ya, ini dari TED Talks Makro. Ada beberapa. Yang pertama adalah Rabu, yang kita sempat bahas. Rabu ini adalah FOMC meeting. 1 Februari secara khususnya ya. US FOMC meeting secara probabilitas kemungkinan besar 25% ya. Di sini kenaikannya 25 basis point itu 98,4%. Kalau misalnya tiba-tiba naik 50 basis point, saya rasa itu di luar ekspektasi market, mungkin akan negatif. Kalau ternyata nggak naik sama sekali, itu mungkin menjadi good news juga untuk market gitu ya. Tapi kemungkinan besar kita naiknya 25 basis point. Seperti ini, 25 basis point hike price with 98% probability. Lalu hari Kamis ada UK dan European atau Eropa Central Bank Meetings. Sebenarnya ini efek ya, namun nggak terlalu besar seperti FOMC gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan sebenarnya all eyes di dalam FOMC meetingnya hari Rabunya. Tapi Kamis ada event. Friday juga ini lumayan. NFP job biasanya juga lumayan bergerak di dalam market karena ini mengukur unemployment rate-nya juga gitu ya. Kalau kita dari NFP di sini, ini hari Jumat ya jam 8:30. Ya biasanya jam 8:30 non-farm payrolls. Apa sih itu NFP? NFP ini adalah measure atau mengukur change in the number of people employed during the previous month. Jadi untuk mengukur aja berapa banyak sih orang-orang yang ada pekerjaan atau tidak gitu ya. Tapi ini excluding farming industry. Jadi yang buat selain farming itu nggak ikut lah gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikal untuk market. Oke, kita lihat Bitcoin masih cukup bertahan di sini. Bagaimana? Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tapi tangan teman-teman. Secara simpel, saya sempat share di grup Telegram juga. Nah, kalau kita perhatikan untuk time frame 4 jam, ya kemarin kita sempat bahas ya. Yang kita mau melihat sebenarnya kalau teman-teman lihat di video terakhir, kita mau melihat sebenarnya Bitcoin untuk mengalami penurunan lagi, mungkin testing ambil liquidity di bagian bawah sini. Ya, namun kalau kita lihat dari video sendiri, kita melihat bahwa sebenarnya support Bitcoin pun masih cukup strong gitu ya. Makanya kita melihat ada kemungkinan market akan terus aja naik terus gitu ya, dan tidak akan mengalami koreksi karena dari price action sebelumnya juga yang kita lihat di tahun 2019 low atau bawah-bawah seperti ini, liquidity sweep di bawah sini, ini nggak diambil sama Bitcoin. Bitcoin kembali terus mengalami kenaikan lagi. Dan ini pun terbukti terjadi, maka mengalami kenaikan lagi. Ya, bahkan ini market sempat tadi pagi testing ke area level 23.400 kalau teman-teman lihat, mungkin di frame 1 jam. Ya, ini saya close di sini. Ini jam berapa nih? Jam 8 WIB gitu ya. Ini market sempat pump testing ke area level 23.400-an. Jadi ini mulai testing kembali gitu ya. Walaupun di sini ada rejection yang cukup strong, rejection kuat, namun price Bitcoin remain cukup stabil lagi dan sekarang lagi mencoba lagi untuk mengalami kenaikan lagi gitu ya. Nah, bagaimana secara price action untuk Bitcoin? Saya lihat kalau kita mau lihat Bitcoin mengalami penguatan lagi, yang kita butuhkan adalah kita harus closing dulu pertama di atas garis warna putih ini. Ya. Atau at least di sinilah. Gitu, di atas 23.300 atau 23.000. Ini sini saya perjelas dulu. Di sini kita kasih warna lain, mungkin warna biru ya gitu ya. At least di warna biru ini, kalau di atas garis warna putih ini lebih bagus lagi, lebih signifikan. Ya, lebih positif. Namun at least kalau kita mulai Bitcoin testing ke area level 24.000 ataupun ke 25.000 misalnya sebagai target kita membutuhkan Bitcoin untuk closing secara candle 4 jam ini di atas garis yang warna biru ini. Kenapa? Ya dikarenakan kita membutuhkan momentum yang kuat. Kalau kita perhatikan dari Bitcoin sendiri, ini dari 21 Januari, ini kita belum closing di atas level 23.300. Di sini kita di bawah ya, di sini hanya break candle. Ini sempat kita pump besar, tapi kita mengalami penurunan lagi ya, kita dari sini lalu sempat testing lagi ke area ini, dan ini sekarang saatnya gitu ya. Apakah benar-benar kita bisa closing di atas ini atau tidak? Ya, kalau kita bisa closing mungkin akan ada continuation, dan kita membutuhkan Bitcoin untuk continuation untuk altcoin mulai mengalami kenaikan juga. Karena saya rasa ya altcoin ini beberapa udah mulai secara price action ya koreksi gitu ya. Dan ini saatnya mungkin mereka untuk mengalami kenaikan juga di saat Bitcoin mulai menguat gitu ya. Namun kalau ternyata Bitcoin nggak berhasil closing di atas ini, ya potensi untuk mengalami koreksi itu ada gitu ya. Tapi mungkin koreksi nggak akan terlalu dalam karena lebih menunggu event-event yang kita bahas di sini ya. Mungkin FOMC itu baru big move-nya. Jadi ini kalau kita lihat dari sini untuk Bitcoin
mengalami penguatan lagi, kita membutuhkan dia closing secara candle 4 jam gitu ya, di atas level 23.300. Kira-kira ini untuk analisanya ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman, seperti itu. Secara candle one day di sini ya, sebenarnya kita melihat, kalau kita lihat movement dari Bitcoin ini hampir sama seperti yang sebelumnya yang kita bahas juga di video, dimana dia konsolidasi di area ini lalu dia pump, dia konsolidasi di area ini lalu dia pump. Apakah ini terjadi atau tidak gitu, ini masih pump tanda tanya gitu ya, karena di sini dia sempat satu hari naik 7,5%, konsolidasi naik, di sini konsolidasi mungkin naik. Namun saya nggak bisa melihat apakah Bitcoin testing ke level 30.000 ataupun 28.000, karena tetap masih cukup jauh gitu ya. Namun kalau kita lihat secara target level 24.000 di sini ya, karena ini adalah high sebelumnya di sini, atau mungkin 25.000 yang kita lihat dari sini, ini masih kemungkinan bisa terjadi ya, karena di sini dua ini ya, ini resistance-nya. Nah, kenapa kita nggak melihat level 28 atau 30 mungkin bisa terhit oleh Bitcoin? Karena kita membutuhkan Bitcoin untuk mengalami koreksi juga. Dan saat ini kalau kita lihat secara price action, ini Bitcoin belum mengalami koreksi yang bisa dibilang koreksi besar lah gitu ya. Mungkin Bitcoin masih naik lagi ke area ini ya, ke area level 24 atau 25, baru ada koreksi besar. Baru dari sini kalau misalnya memang cukup masih kuat gitu ya, saya rasa untuk dia testing ke area level 28 ataupun 27 itu mungkin possible. Tapi nanti ini kita lihat lagi ya, apakah secara koreksi ini sentimennya negatif, seberapa negatif, seberapa kuatnya Bitcoin dan lain-lainnya gitu ya. Namun untuk saat ini secara short term time frame ya, kita lihat untuk Bitcoin mengalami penguatan terlebih dahulu gitu ya. Dan untuk Bitcoin dominance bagaimana? Nah, Bitcoin dominance ini masih sama secara target ya, dia konsolidasi di atas resistance ya. Yang kita butuhkan adalah dia mulai mengalami penurunan ya, ataupun Bitcoin dominance mungkin sedikit mengalami kenaikan dulu untuk Bitcoin mulai trigger money flow ke dalam market, baru altcoin mulai performing lah, seperti itu. Yang kita butuhkan itu adalah hal tersebut gitu ya, untuk Bitcoin dominance mulai trending down, dan ini akan membuat altcoin season juga. Kenapa saya melihat Bitcoin masih turun? Karena ini ya, kalau kita lihat dari sini, ini Bitcoin sebenarnya sudah di dalam fase resistance ya, secara dominance-nya. Ya, walaupun di sini naik lagi. Kalau kita lihat sebelumnya di sini di bulan Mei pada saat dia mengalami kenaikan, ini kan pada saat Terra Luna crash ya. Ada sesuatu yang besar yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Bitcoin mau mengalami kenaikan lagi seperti ini butuh sesuatu yang big happening di dalam market, baru orang-orang mungkin lebih ke arah Bitcoin dan gak mau beli altcoin ya. Hal itu butuh ada sesuatu yang besar. Jadi kira-kira ini kalau kita lihat dari secara Bitcoin dominance-nya. Dari total market crypto ya. Nah, ini kita bisa lihat dari total market crypto, ini mulai menjadi sedikit membaik ya. Kita close dari sini. Nah, ini kita lihat di sini, ini kita mulai breakout dari resistance-nya. Ini pertanda bagus, apalagi kalau kita weekly close di atas yellow line ini, di atas garis warna kuning ini, artinya mungkin kita masih ada mengalami kenaikan lagi. Seperti ini. Jadi mungkin kira-kira ini dulu. Kalau kita dari total cukup bagus, dari Bitcoin dominance masih ke arah stabil, tapi kita membutuhkan altcoin untuk mengalami kenaikan. Dari Bitcoin pun kita menunggu untuk closing candle 4 jam, ataupun kalau misalnya teman-teman mau save ya daily closing candle mingguan, seperti itu. Karena kita tahu juga hari ini kan sudah hari Minggu, jadi akan ada daily closing weekly closing candle yang menjadi penentuan juga. Jadi mungkin kira-kira ini untuk update market crypto hari ini ya. Kita membahas sedikit tentang Bitcoin maupun juga tentang event-event yang cukup besar di minggu depan juga. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.